Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Irmadedi dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tugas pertemuan kelima, yaitu tentang penaksiran dan peramalan fungsi permintaan dengan teknik riset pasar dan analisis statistiknya. Di sini saya akan langsung membahas poin D, yaitu untuk menghitung. Contoh kasus. Contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Ada di sini 1. Data penjualan produk buku siduk perusahaan XYZ. Bisa dilihat tahunnya dari 2014 sampai 2021, ini ada 8 tahun dengan harga P yaitu dari 10.000 sampai 3.000 dan jumlahnya Q seperti itu. Data penjualan produk buku siduk perusahaan ZYX, harganya hanya beda 500. Ini dimulai dari 10.500 sampai 3.500, jumlahnya segitu bisa dilihat. Untuk yang ketiga itu data seksi silang penjualan produk buku siduk di pasar. Untuk perusahaan XYZ, seperti ini. Untuk perusahaan ZYX seperti ini. Oke. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada analisis regresi secara manual untuk perusahaan XYZ. Untuk N-nya yaitu ada 8 dari 1 sampai dengan 8. Harga atau P yaitu X. Maka sigma X totalnya itu 52 juta. Untuk Y, sigma Y totalnya yaitu 5.155. Untuk XY, total sigma XY yaitu 28.655.000. Untuk X kuadrat, sigma X kuadrat totalnya 380 juta. Dan untuk Y kuadrat, sigma Y kuadrat totalnya 3.910.825. Maka tinggal dimasukkan ke rumus B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Maka tinggal dimasukkan saja seperti ini. B sama dengan 8 dikali 28.655.000 min 52.000 dikali 5.155 per 8 dikali 380 juta min 52.000 dikuadratkan. Maka B sama dengan 229.240.000 min 268.060.000 per 3.040 juta min 2.704 juta. Maka B sama dengan min 38.820.000 per 336 juta. Dengan hasil B sama dengan min 0,116 jika sudah dibulatkan. Untuk rumus selanjutnya ada A sama dengan seperti ini. Maka untuk Y-nya yaitu 5.155 per 8 sama dengan 644, 375, dan 52.000 per 8 sama dengan 6.500. Maka untuk hasil A yaitu 1.395. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya Y sama dengan 1.395 min 0,116X atau Q sama dengan 1.395 min 0,116P. Untuk yang kedua yaitu ada analisis korelasi produk momen perusahaan XYZ. Perlu diketahui rumusnya sebagai berikut. N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Maka tinggal dimasukkan R sama dengan 8 dikali 28.655.000 min 52.000 dikali 5.155 per 8 dikali 380 juta min 52.000 dikuadratkan dikali 8 dikali
3.910 min 5.155 dikuadratkan. Maka hasilnya seperti ini. R sama dengan 229.240.000 min 268.060.000 per akar dari 3.040.000 min 3 miliar maksud saya. Akar dari 3.040.000.000 min 2.704.000.000 dikali 31.286.600 min 26.574.025. Maka R sama dengan min 38.820.000 per akar dari 336 juta dikali 4.712.575. Maka dengan R sama dengan hasilnya min 0,976 jika sudah dibulatkan. Jadi kesimpulannya, nilai R atau korelasi produk momen pada perusahaan XYZ yaitu min 0,976. Untuk yang ketiga, yaitu ada koefisien determinasi perusahaan XYZ. Rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikuadratkan maksud saya dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan, lalu semuanya dikuadratkan. Sama ya seperti yang di atas untuk penjumlahannya, maka langsung saja R kuadrat sama dengan min 38.820.000 per akar dari 1.583.425.200 juta. Maka R kuadrat sama dengan min 38.820 per 39.792.275,63. Maka total hasil yaitu R kuadrat sama dengan 0,953 jika sudah dibulatkan. Jadi kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh biaya produk A terhadap jumlah pada permintaan A pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 95,3%, sedangkan 4,7% dijelaskan oleh faktor lain. Lalu sekarang analisis regresi secara manual untuk perusahaan ZCX. Nah, bisa dilihat seperti ini. Untuk rumusnya masih sama ya. Maka untuk B nilainya sama dengan min 0,119 jika sudah dibulatkan. Lalu untuk nilai A-nya masih sama rumusnya, maka hasilnya yaitu A sama dengan 1437 jika sudah dibulatkan. Maka kesimpulannya berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1437 min 0,119X atau Q sama dengan 1437 min 0,119P. Untuk selanjutnya analisis korelasi produk momen perusahaan ZCX, rumusnya yaitu masih sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Maka tinggal dimasukkan seperti ini. R sama dengan 8 dikali 28.890.000 dikurangi 56.000 dikali 4.840 per akar dari 8 dikali 434 juta min 56.000 dikuadratkan dikali 8 dikali 3.556.600 min 4.840 dikuadratkan. Maka untuk total hasil akhirnya yaitu R diketahui sama dengan min 0,971 jika sudah dibulatkan. Untuk kesimpulannya, maka nilai korelasi produk momen atau R pada perusahaan ZCX sama dengan min 0,971.
Untuk selanjutnya, koefisien determinasi perusahaan ZCX, rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Maka R kuadrat sama dengan min 39.920.000 per 1.689.139.200 juta dengan hasil akhir R kuadrat sama dengan 0,943. Maka kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah permintaan A pada perusahaan ZCX dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Lalu, analisis regresi secara manual, data gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZCX. Nah, maka seperti ini. Untuk data gabungan berarti N menjadi 16, untuk harga atau P maka sigma X totalnya 108.000, sigma Y totalnya 9.995, untuk sigma XY totalnya 57.545, untuk sigma X kuadrat menjadi 814 juta, dan untuk sigma Y kuadrat totalnya 7.467.425. Untuk rumusnya sama, B sama dengan N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan. Maka untuk nilai B hasilnya yaitu min 0,117 jika sudah dibulatkan, dan nilai A-nya rumusnya masih sama, yaitu A sama dengan hasilnya 1413 jika sudah dibulatkan. Maka kesimpulannya, berdasarkan pada perhitungan di atas, dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1413 min 0,117X atau Q sama dengan 1413 min 0,117P. Untuk selanjutnya ada analisis korelasi produk moment untuk kedua perusahaan. Rumusnya masih sama, yaitu N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Maka hasilnya yaitu R sama dengan min 0,973. Dengan kesimpulan, maka nilai R atau korelasi produk moment pada perusahaan XYZ dan ZCX yaitu min 0,973. Lalu koefisien determinasi rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu R kuadrat. Maka tinggal dikuadratkan saja, hasilnya R kuadrat sama dengan 0,947. Dengan kesimpulan, maka nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya pada perusahaan ZCX dan XYZ yaitu 0,947. Nah, untuk yang terakhir, jika harga pada tahun 2014 berubah sebesar 10.000, maka jumlah permintaannya pada perusahaan XYZ yaitu Y sama dengan 1.395 min 0,116X atau Q sama dengan 1.395 min 0,116P. Tinggal dimasukkan 1.395 min 0,116 dikali 10.000. Maka Q sama dengan 1.395 min 1.160 dengan Q sama dengan 235. Untuk jumlah permintaannya pada perusahaan ZCX sama, rumusnya Q sama dengan 1437 min 0,119P. Maka tinggal masukkan dikali 10.000, hasilnya Q sama dengan 247. Dan untuk jumlah permintaannya pada dua perusahaan XYZ dan ZCX, rumusnya yaitu Y sama dengan 1413 min 0,117X atau Q sama dengan 1413 min 0,117P. Dengan Q sama dengan, tinggal diganti P-nya dengan harga 10.000, maka Q sama dengan 1413 min 1170. Q sama dengan 243. Nah, mungkin itu pembahasan mengenai contoh kasus dari pertemuan kelima dengan menggunakan metode tidak langsung. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.